Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gotong Mayit. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Cerita aneh itu dimulai saat sang kakak selesai menikah. Mungkin 2 hingga 3 bulan menikah, sang kakak ini sering bertingkah aneh, seperti berbicara sendiri dan juga banyak keanehan lainnya. Narasumberku ini bernama Mbak S. Nah, Mbak S ini khawatir banget dengan si kakak. Suatu hari, saat sang kakak dan keluarga libur ke rumah sang ibu, mereka sangat terkejut sekali lantaran suami dari sang kakak ini bercerita bahwa sang kakak beberapa minggu ini seperti orang stres. Dia sering sekali bilang, "Loh, kembaran sudah datang." Kembaran? Siapa? Gak ada yang tahu. Memang saat ada sang kakak di rumah itu, hawanya menjadi aneh. Bahkan Mbak S ini sampai gak bisa tidur yang nyenyak. Sering sekali dengar sang kakak berbicara dengan seseorang, namun saat dilihat, kakaknya itu cuma sendiri. Sang ibu semakin khawatir. Jadi dengan cepat dia bertanya-tanya ke orang yang mungkin mengerti kondisi anaknya itu kenapa. Saat sang kakak ini sudah pernah dibawa ke psikiater, namun hasilnya anaknya ini depresi. Tapi waktu sang ibu ini kayaknya gak yakin ada sesuatu yang lain yang sedang dialami oleh sang kakak. Karena tekadnya yakinnya besar, akhirnya sang ibu menemui seseorang yang memiliki bakat untuk melihat, seperti sesepuh gitu. Dia minta tolong, apakah ada salah atau bagaimana? Kok anak sulungnya menjadi seperti itu? Saat ke rumah si sesepuh itu, sang ibu bercerita, semenjak anaknya datang, suasana rumah jadi kurang nyaman. Pernah saat malam ketika sang ibu hendak ke kamar mandi, dia melihat seseorang yang tertawa di depan rumah. Udah tengah malam dan semua sudah tidur. Lantas siapa yang masih terjaga? Ibunya pun penasaran. Akhirnya dilihat dari jendela, sang ibu membuka tirai jendela sedikit. Ternyata waktu dilihat, yang sedang berada di luar rumah adalah anak sulungnya. Jadi dia sedang duduk di kursi dan di depannya itu sedang duduk juga. Bukan orang, tapi yang dia lihat adalah pocong. Saking kagetnya, sang ibu langsung menjerit dan membuka pintu. Setelah itu berlari dan menghampiri anak sulungnya ini. Semakin panik lagi, anaknya ini kayak biasa saja dan bilang, "Aku lagi ketemu teman lamaku, Bu." Nah, setelah itu ibunya yakin ini ada yang tidak beres. Setelah mendengar keluhan itu, sang sesepuh ini melihat anak sulungnya. Setelah itu sang sesepuh bilang, "Anakmu apa perempuan semua?" Mendengar pertanyaan itu, sang ibu mengangguk. Terus sang sesepuh bilang, "Pasti 3 anak." Sang ibu mengangguk. "Oh, ini harus diruat, Bu. Anak gotong mayit itu harus diruat." Sang ibu yang tidak paham dengan penjelasan dari sang sesepuh hanya bisa melihat dan juga diam. Akhirnya, Mbak S ini berbicara, menjelaskan bahwa keluarganya tidak paham dengan maksud dari sesepuh. Akhirnya sang sesepuh menjelaskan tentang gotong mayit, di mana anak, yakni anaknya disebut demikian. Anak sulung itu diibaratkan tali pertama yang berada di kepala, anak kedua berada di perut, dan juga anak bungsu berada di kaki. Percaya tidak percaya, jika tidak dibersihkan, maka mereka akan sakit di titik tersebut. Boleh percaya atau tidak. Setelah dijelaskan demikian, sang ibu mencoba melakukan anjuran dari sang sesepuh. Akhirnya setelah dihitung hari dan tanggal pelaksanaan ruatan, hari H pun datang. Jadi semua anaknya itu dimandiin air bunga. Ada selamatan juga setelah itu, puncaknya ada pertunjukan wayang semalam suntuk. Nah, pas penggelar proses ruatan itu ada keanehan yang terjadi. Seperti di kamar anaknya masing-masing itu kan diberi cawisan. Kamar itu sudah dikunci rapat dan kunci tersebut dibawa oleh anaknya masing-masing. Pas dibuka kamarnya, kopi dalam gelas itu sudah habis tanpa sisa. Mereka bertanya-tanya, kok bisa hal di luar nalar seperti itu terjadi? Kemudian ada beberapa tamu yang tidak diundang. Nah, tamu ini ternyata hantu. Kata mereka yang menyaksikan, ada 3 orang yang mana 2 laki-laki dan juga 1 perempuan. Mereka ini berwajah pucat dan beda juga dari yang lain. Mereka memakai pakaian yang sangat kuno sekali, serta penampilan yang berbeda dari yang lainnya. Anehnya,
Mereka hanya terlihat sebentar melihat pertunjukan wayang. Semua dilarang tidur sampai pertunjukan wayang selesai, termasuk anak yang diruat. Untuk alasannya kenapa nggak boleh tidur, aku pun juga tidak paham detailnya. Mungkin kalian yang tahu bisa menambahkan keterangan di kolom komentar. Akhirnya acara berakhir. Setelah itu semua anaknya itu jatuh sakit. Tiba-tiba sakit demam yang lumayan lama, hampir juga 2 minggu. Setelah 2 minggu berlalu, sang anak secara bersamaan sehat. Sang kakak juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Sang ibu yang melihat itu semua hanya bernafas panjang dan masih belum percaya bahwa semua ini bisa terjadi. Ternyata semua hal yang dianggap tabu itu layak untuk diperbincangkan, seperti gotong mayit contohnya. Ya, itulah cerita dari gotong mayit hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.